3 tahun lalu, tepat setelah aku melahirkan Nara, suamiku menghilang begitu saja. Malam itu juga aku diusir dari rumah mertua dalam kondisi jahitan masih basah, sambil menggendong bayiku yang masih merah. Tapi hari ini, saat aku menunggu bus dengan pakaian lusuh dan kantong kosong, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depanku. "Masuk, Alia. Ada sesuatu yang harus kamu tahu." Wanita itu, ternyata tante kandungku yang selama ini hilang. Dan rahasia yang ia bawa akan membalikan seluruh takdir hidupku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Alia membuka matanya perlahan. Aroma obat dari RS Melati Bandung masih menempel kuat di hidungnya. Tubuhnya remuk. Setiap helaan napas membuat perutnya berdenyut. Namun semua rasa sakit itu hilang ketika ia menoleh ke samping. Di dalam boks bayi sederhana, Nara tidur pulas dengan selimut merah muda. Bayi mungil itu adalah alasan Alia tetap bertahan sepanjang malam tadi. Ia mengulurkan tangan, menyentuh pipi Nara yang lembut. "Alhamdulillah, kamu selamat, Nak," bisiknya pelan. Namun begitu kebahagiaan itu hadir, kecemasan lain ikut menekan dada. Raka belum muncul sejak air ketubannya pecah semalam. Ponselnya mati. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Alia mencoba tersenyum sendiri. "Mungkin dia sibuk kerja," ujarnya, berusaha meyakinkan diri. "Dia pasti datang." Saat perawat memberi izin pulang, Alia merasa jantungnya turun. Ia ingin menunggu Raka, tapi ia hanya bisa pasrah. RS Melati adalah rumah sakit sederhana. Ia tidak bisa tinggal lebih lama. Ia membayar administrasi dengan uang simpanannya yang tersisa sedikit. Perutnya masih sakit, langkahnya goyah, tapi ia tetap menggendong Nara dengan hati-hati. Hanya satu tas kecil yang ia bawa pulang. Ia naik taksi online menuju rumah mertua di Setiabudi. Sepanjang perjalanan, ia menatap jalanan kota Bandung yang ramai sambil memeluk Nara lebih erat. Hatinya berharap Raka akan menyambut mereka di depan pintu, memeluk Nara untuk pertama kalinya, tersenyum bangga sebagai ayah baru. Namun saat taksi berhenti di depan rumah besar bercat krem itu, suasananya aneh. Halaman sepi, lampu teras padam, dan mobil Raka tidak ada di garasi. Alia menelan ludah. Ia mengetuk bel. Pintu terbuka. Bukan Raka. Bu Ratmi berdiri dengan wajah kaku. Di belakangnya, Pak Darmawan menatap dingin. "Ibu, Raka ada?" tanya Alia pelan. "Untuk apa kamu cari Raka?" suara Bu Ratmi tajam. "Deh." Alia terdiam. "Saya baru melahirkan, Bu. Ini Nara, cucu ibu." Bu Ratmi mundur sedikit, seolah jijik. "Anak itu bukan urusan kami lagi. Kamu juga bukan." Alia membeku. "Maksud ibu apa?" Pak Darmawan melipat tangan. "Raka sudah pergi. Dia bosan hidup denganmu. Dia bilang kamu membawa sial." Kata-kata itu menusuk hati Alia. "Tidak mungkin. Raka mencintai saya." "Cinta?" Bu Ratmi tertawa sinis. "Sejak kamu masuk keluarga ini, usaha kami jatuh. Tadi malam Raka bilang dia tidak tahan. Dia pergi, dan kamu tidak diterima lagi di rumah ini." Perut Alia seperti diremas. "Saya baru melahirkan, Bu, saya butuh tempat istirahat. Tolong, izinkan saya masuk." Jawaban mereka hanya pintu yang makin menutup. Tiba-tiba Bu Ratmi keluar sambil membawa koper besar. Koper Alia. Ia membukanya dan melempar pakaian Alia ke teras. "Ambil barangmu dan pergi." "Ibu, jangan." "Pergi," teriak Bu Ratmi sambil mendorong Alia. Alia hampir jatuh, tapi ia menahan tubuhnya sambil memeluk Nara. Tangisan bayinya pecah. "Ayah, Bu, saya mohon. Jahitan saya masih sakit. Harus kemana saya bawa bayi ini?" Pak Darmawan hanya berkata dingin, "Itu urusanmu." Dengan hati hancur, Alia memunguti pakaiannya sambil menangis. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada keluarga. Pintu rumah itu akhirnya ditutup keras dari dalam. Alia terduduk di trotoar. Lampu jalan redup, udara malam menusuk kulitnya. Nara menangis,
kelaparan dan kedinginan. Alia mencoba menenangkan anaknya, tapi dirinya sendiri hampir tak bernapas. Saat ia hendak bangkit, suara pintu garasi terbuka. Mobil Pak Darmawan perlahan keluar. Alia berdiri berharap mereka berubah pikiran. Namun mobil itu melaju, tanpa berhenti. Saat melewati Alia, ia melihat seseorang di kursi belakang. Raka. Mata mereka bertemu. Raka pucat, ketakutan, seperti tidak punya kendali atas dirinya sendiri. Hingga akhirnya ia membuang muka. Mobil itu menghilang di tikungan, meninggalkan Alia dalam kegelapan. Dan di saat itulah, Alia mengerti satu hal. Raka tidak pergi. Raka ada di sana. Ia hanya tidak berbuat apapun. Alia berdiri terpaku di depan gerbang rumah besar itu. Tubuhnya masih sakit, jahitannya berdenyut setiap kali ia bergerak. Nara menangis semakin keras, membuat dada Alia ikut sesak. Namun Bu Ratmi dan Pak Darmawan tidak menunjukkan sedikit pun rasa iba. Mereka berdiri di balik pintu yang hampir tertutup, seperti menunggu Alia pergi agar rumah mereka kembali tenang. Alia mencoba berdiri tegak meski lututnya gemetar. Bu, Pak, saya mohon. Saya tidak punya tempat lain. Izinkan saya masuk sebentar saja. Nara masih terlalu kecil. Bu Ratmi memutar bola matanya. Jangan panggil saya, Bu, lagi. Kamu bukan keluarga di rumah ini. Perkataan itu menusuk hati Alia lebih dalam daripada dorongan kasar sebelumnya. Saya hanya ingin bicara dengan Raka. Tolong beri saya kesempatan. Pak Darmawan menatap Alia tanpa ekspresi. Raka sudah pergi. Dia bilang kamu terlalu membebani hidupnya. Alia menggeleng cepat. Tidak mungkin dia bicara begitu. Kami baik-baik saja. Kami menunggu kelahiran Nara bersama. Cukup, Alia, potong Bu Ratmi dingin. Sejak kamu datang, usaha kami merosot. Raka stres. Kamu bawa sial. Dan sekarang dia memilih pergi. Jadi berhenti membuat diri seolah korban. Alia terdiam. Rasanya seperti ditampar berkali-kali. Ia ingin membela diri, tetapi suaranya tercekat. Bu Ratmi mengangkat koper Alia dan mendorongnya keluar pagar. Ambil ini. Pergi sebelum saya panggil satpam komplek. Koper jatuh, isinya berhamburan. Pakaian kecil Nara, bedak bayi, selimut tipis, dan beberapa baju Alia yang kusut. Alia berjongkok, menahan perih di perutnya, memasukkan semuanya dengan tangan gemetar. Tolong, hanya malam ini saja. Saya tidak kuat berjalan jauh. Pak Darmawan akhirnya bicara, tapi suaranya tetap dingin. Itu urusanmu. Kamu bukan tanggung jawab kami. Pintu rumah ditutup keras, meninggalkan Alia di luar gerbang. Angin malam Bandung menusuk kulitnya, membuat tubuhnya semakin menggigil. Ia berdiri memeluk Nara erat-erat, mencoba menenangkan tangisan anaknya. Namun hatinya sendiri nyaris pecah. Ia tidak tahu harus kemana. Orang tuanya sudah tiada. Saudara dekat tidak ada. Satu-satunya tempat yang ia kenal adalah rumah besar yang kini menolaknya. Alia duduk di trotoar. Nara mulai tenang ketika ia diayun perlahan. Lampu jalan memantulkan bayangan lelah di wajah Alia. Maafkan ibu, nak. Ibu belum tahu kemana kita harus pergi, bisiknya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menyakitkan, sampai mendadak suara pintu garasi berderit pelan. Alia mengangkat wajah. Lampu mobil menyala. Mobil Pak Darmawan melaju pelan menuju gerbang. Alia berdiri cepat, berharap, walau kecil, bahwa mungkin hati mereka luluh. Mungkin mereka membukakan pintu. Namun mobil terus meluncur tanpa berhenti. Ketika mobil itu mendekat, Alia melihat sosok di kursi belakang. Jantungnya serasa berhenti. Raka. Ia duduk kaku, wajahnya pucat. Matanya menatap Alia dan Nara. Tatapan yang campur aduk antara takut, bingung, dan putus asa. Raka, bisik Alia lirih, meski ia tahu Raka tidak bisa mendengarnya. 1 detik itu terasa panjang. Sangat panjang. Namun sebelum Alia sempat melangkah atau mengetuk jendela, Raka menundukkan kepala dalam-dalam, seolah tidak berani melihat istrinya. Mobil itu menambah kecepatan dan melewati Alia begitu saja. Alia terpaku. Punggungnya seperti kehilangan kekuatan.
Ia memeluk Nara lebih erat, menahan tangis yang hampir pecah. Raka ada di sana. Ia melihat Alia. Ia melihat bayi mereka. Tapi ia tidak melakukan apapun. Mobil itu akhirnya hilang di tikungan. Keheningan kembali menyelimuti jalan. Alia berdiri menatap arah mobil itu pergi, berharap Raka kembali. Namun tidak ada yang datang. Tidak ada yang kembali. Dan disitulah Alia sadar sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada pengusiran itu sendiri. Raka tidak hilang. Raka memilih diam. Raka memilih pergi darinya. Malam itu, Alia menarik kopernya perlahan. Langkahnya berat, tubuhnya lemah, namun ia tahu ia harus terus bergerak. Untuk Nara. Untuk dirinya. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Dan tanpa ia sadari, malam itulah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam ketika Alia diusir dari rumah mertuanya, adalah malam paling panjang dalam hidupnya. Setelah berjalan tertatih hampir 2 kilometer sambil menggendong Nara yang masih sering menangis, ia akhirnya tiba di sebuah gang kecil di Cimahi. Gang itu gelap dan sempit, tapi di ujungnya ada deretan kontrakan murah yang pernah ia lihat di internet. Dengan uang simpanan terakhir, ia menyewa kamar berukuran 3 kali 4 meter. Kamar itu adalah ruang tidur, dapur, ruang makan, dan tempat Alia mengobati diri sendiri. Atapnya bocor, dindingnya tipis, tetapi setidaknya ada atap yang melindungi Nara. Malam pertama, Alia menidurkan bayinya di atas kasur tipis. Ia duduk di lantai sambil memandang wajah mungil itu. "Ibu di sini, Nak," bisiknya pelan. "Kita tidak punya apa-apa, tapi kita punya satu sama lain." Hari-hari berikutnya terasa berat. Jahitan Alia masih basah, tetapi ia harus bangun setiap kali Nara menangis. Kadang tetangga menggedor dinding karena suara tangis bayi, dan Alia hanya bisa meminta maaf sambil menahan air mata. Ia tahu ini bukan salah Nara. Ini tidak pernah salah Nara. Di pagi hari, Alia mulai mencari pekerjaan. Tapi dengan bayi yang harus ia rawat sendiri, pilihan pekerjaannya sangat terbatas. Ia akhirnya menerima tawaran Bu Wati, pemilik warung kecil di depan kontrakan. Alia mengupas bawang, mencuci piring, dan membantu menyiapkan lauk. Bayarannya memang kecil, tapi cukup untuk membeli sedikit beras dan sayur. "Yang penting halal, ya, Bu," kata Bu Wati sambil menepuk bahunya. "Kamu itu anak kuat, Alia. Jangan menyerah." Sore hari, Alia belajar menjahit dari video di ponsel lamanya. Ia meminjam mesin jahit tua dari tetangga sebelah. Meski jarumnya sering macet, Alia tetap menggunakannya untuk membuat jilbab dan gamis sederhana. Tangannya yang dulu halus kini mulai kasar. Ia menjahit sampai larut malam, ditemani suara gerimis di luar jendela. Setiap kali melihat Nara tidur, Alia merasa dipenuhi kekuatan baru. "Tumbuhlah sehat, Nak. Ibu akan berjuang apapun caranya." Bulan-bulan awal sangat melelahkan. Ada malam ketika Alia tidak makan demi membeli susu formula. Ada hari ketika ia tidak punya uang untuk naik angkot, sehingga ia harus berjalan kaki jauh hanya untuk membeli kain murah di pasar. Namun sedikit demi sedikit, hasil jahitannya mulai disukai tetangga. Ia mendapat pesanan jilbab, mukena, dan gamis harian. "Pelan-pelan kamu bisa, Li," ujar salah satu tetangga yang menerima pesanannya. Jahitannya rapi, harga bersahabat. Tahun pertama berjalan perlahan. Alia belajar mengatur uang. Ia berhenti membeli hal-hal yang bukan kebutuhan pokok. Bahkan membeli sabun baru pun harus dipikirkan berkali-kali. Namun meski hidupnya pas-pasan, Alia tidak pernah mengeluh. Ia hanya ingin Nara tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta, bukan kebencian seperti yang ditunjukkan mertuanya. Nara tumbuh menjadi balita yang ceria. Walau hidup serba sederhana, ia jarang sakit. Ia selalu tersenyum setiap kali Alia memeluknya. "Ibu sayang Nara," ucap Alia setiap malam sebelum tidur, dan Nara akan menepuk-nepuk pipi ibunya dengan tangan kecilnya. Namun ketika Nara mulai berusia 3 tahun, pertanyaan-pertanyaan polos mulai muncul. Suatu sore ketika mereka duduk di depan kontrakan, Nara berkata, "Ibu, tadi teman-teman dijemput ayah. Ayah Nara di mana?" Pertanyaan itu membuat jantung Alia seperti diremas. Ia sudah menyiapkan jawaban sejak lama. "Ayah sedang kerja jauh, sayang." "Kapan pulang?"
Kalau sudah waktunya. Ayah sayang Nara. Alia memeluk anaknya erat. Sayang sekali. Namun setelah itu, Alia diam cukup lama. Ia menahan tangis agar Nara tidak melihat. Ia bingung bagaimana menjelaskan kenyataan bahwa ayahnya ada, tetapi memilih diam. Memilih pergi. Kadang Alia berharap Raka mengetuk pintu kontrakannya, meminta maaf, dan mengakui kesalahannya. Tetapi harapan itu perlahan hilang. Minggu berganti bulan, dan Raka tidak pernah muncul. Hari-hari terus berubah. Alia makin ahli menjahit. Ia mulai menerima pesanan lebih banyak. Ia menemukan ritme baru dalam hidupnya. Hidup yang berat, tapi tetap ia syukuri. Hingga suatu sore yang terik, ketika Alia hendak pulang dari pasar sambil menuntun Nara, hidupnya berubah lagi. Di halte Asia Afrika yang ramai, sebuah mobil sedan hitam mewah tiba-tiba berhenti tepat di depan mereka. Alia mengira mobil itu salah alamat. Ia menggeser Nara agar tidak menghalangi. Namun kaca mobil perlahan turun. Seorang wanita berwajah elegan menatap Alia lekat-lekat. "Alia?" Suara itu tegas, dingin, dan mengenalinya. Alia tertegun. "Tante Kirana?" Dan dari sinilah segalanya berubah. 3 tahun hidup di Gang Sawo membentuk Alia menjadi perempuan yang berbeda. Ia tidak lagi rapuh seperti di malam ketika ia diusir sambil menggendong Nara. Namun perjuangan panjang meninggalkan bekas lelah yang sulit hilang. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari semua penghuni kontrakan. Setelah memastikan Nara sarapan dan siap bermain dengan tetangga kecil lainnya, Alia mulai menjahit pesanan yang menumpuk di sudut ruangan. Mesin jahit tuanya kadang berhenti tiba-tiba, dan Alia harus menggetok bagian belakangnya agar mau berfungsi kembali. Ia tersenyum setiap kali mesin itu hidup lagi. "Kerja sama kita ya, jangan ngadat," gumamnya. Pesanan semakin banyak, tapi ia tetap bekerja sendirian. Ia tidak mampu menyewa asisten. Bahkan sekadar membeli mesin jahit baru saja masih jauh dari kemampuan. Siang hari Alia membantu di warung Buati seperti biasa. Ia memasak, mencuci sayur, dan melayani pembeli. "Alia, kamu makin kurus saja," ujar Buati suatu siang. "Istirahatlah sesekali." Alia tersenyum kecil. "Kalau saya istirahat, saya tidak bisa bayar kontrakan, Bu." Buati mengangguk paham. Ia tahu Alia bekerja keras demi Nara. Malam hari adalah waktu paling berat. Ketika penghuni lain di kontrakan sudah tidur, Alia tetap duduk di depan mesin jahit. Cahaya lampu kecil menjadi satu-satunya penerangan. Suara mesin jahit tua menyatu dengan suara jangkrik di luar jendela. Ia menjahit sambil sesekali menoleh pada Nara yang tidur di sudut kasur. "Maafkan ibu kalau ibu kurang tidur, Nak. Yang penting kamu tidak kekurangan apapun." Walau hidup sederhana, Nara tumbuh menjadi anak yang ceria dan ramah. Matanya bulat, senyumnya manis, dan ia selalu memeluk Alia setiap kali ibunya terlihat lelah. "Ibu, Nara sayang ibu," ucapnya berkali-kali. Kata-kata sederhana itu menjadi obat bagi semua luka Alia. Namun ada bagian hidup yang belum Alia temukan jawabannya, keberadaan Raka. 3 tahun tanpa kabar membuat Alia berhenti berharap. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, bahkan tidak ada bayangan bahwa Raka mencarinya. Seolah mereka tidak pernah saling mengenal. Kadang Alia bertanya-tanya apakah Raka masih tinggal dengan orang tuanya, apakah ia menyesal, atau apakah ia sudah melupakan Alia dan Nara sepenuhnya. Hingga pada suatu sore yang panas, Alia dan Nara sedang berjalan pulang dari pasar. Tangan kecil Nara menggenggam ujung gamis Alia sambil merengek. "Ibu, panas. Mau es?" Alia tersenyum sabar. "Nanti ya sayang. Kita beli es teh dekat rumah." Rumah-rumah di sekitar jalan itu ramai. Motor lalu lalang, pedagang kaki lima berteriak menawarkan dagangan, dan suara klakson bersahutan. Alia merasa dirinya bagian kecil dari keramaian itu. Hanya satu dari banyak orang yang berjuang untuk hidup. Mereka tiba di halte Asia Afrika. Tempat itu penuh orang pulang kerja, pelajar, dan pedagang yang menunggu bus sore. Alia menggendong Nara yang mulai mengantuk. Keringat membasahi pelipisnya, hijabnya tampak kusut karena cuaca. Ia merogoh saku, menghitung uang receh untuk ongkos bus dan sisa untuk membeli es teh. "Masih cukup," gumamnya lega. Semua masih terasa biasa sampai suara rem mobil terdengar di depan halte.
Alia refleks menoleh. Sebuah sedan hitam mengilap berhenti tepat di depannya. Mobil itu terlalu mewah untuk berhenti di lokasi ramai seperti ini. Alia menggeser langkah agar tidak menghalangi mobil. Mungkin salah alamat, pikirnya. Namun kaca jendela belakang perlahan turun. Alia melihat wajah seorang wanita paruh baya yang sangat familiar. Wanita itu memakai hijab modern, setelan blazer mahal, dan riasan elegan. Pandangannya tajam namun terkejut saat melihat Alia. "Alia," panggilnya. Suaranya tegas, jelas, dan tidak asing. Alia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengenali wajah itu. "Tante Kirana?" Wanita itu menghela napas panjang, seolah menahan sesuatu yang berat. "Masuk. Cepat. Kita harus bicara." Alia terpaku. Ia tidak tahu harus bagaimana merespons. Terakhir kali ia bertemu Tante Kirana adalah saat pemakaman ibunya bertahun-tahun lalu. Setelah itu, tante satu-satunya itu menghilang karena pindah ke luar negeri. "Alia, jangan berdiri di situ. Masuk," ulang Tante Kirana lebih tegas. "Ada hal penting yang harus kamu dengar. Sangat penting." Di tengah kebisingan jalan, Alia memeluk Nara lebih erat. Ia merasa bingung, takut, sekaligus penasaran. Tidak pernah dalam hidupnya ia membayangkan mobil semewah itu akan berhenti di depannya, apalagi menyebut namanya. Ketika pintu mobil itu akhirnya terbuka, Alia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Mesin pendingin udara di dalam mobil sedan hitam itu langsung menyapu wajah Alia begitu pintunya tertutup. Kontras sekali dengan panas dan bisingnya halte Asia Afrika. Alia duduk kaku sambil memeluk Nara yang masih mengantuk. Ia tidak tahu harus meletakkan tas, tidak tahu harus berkata apa, dan tidak sanggup memproses semuanya dengan cepat. Dunia luar seperti tiba-tiba mengecil ketika wanita elegan di sampingnya menatap tajam ke arahnya. "Alia," suara Tante Kirana terdengar rendah, namun penuh tekanan. "Astaga, apa yang terjadi padamu?" Alia menunduk. Ia tahu penampilannya berantakan. Gamisnya lusuh, hijabnya kusut, dan tangannya kasar akibat menjahit tanpa henti. "Maaf, keadaan saya memang begini, Tante." "Tante tidak butuh maaf. Tante butuh penjelasan." Nada suara itu terdengar tegas tapi ada sedikit gemetar, seolah Tante Kirana menahan emosi. Mobil bergerak meninggalkan halte. Sopir membawa mereka melewati jalan-jalan besar kota Bandung. Lampu-lampu toko berkelebat di jendela. Alia masih memeluk Nara erat-erat, seolah butuh pegangan agar tidak goyah. Ia merasa seperti mimpi. Bayangan masa lalu bermunculan satu persatu. Ia jarang bertemu Tante Kirana, tapi ia ingat wanita itu selalu tampil rapi, anggun, dan penuh pendirian. Sosok yang tegas namun hangat. Sosok yang tak pernah ia sangka akan muncul pada hari penuh kelelahan ini. "Bilang sama Tante," ucap Tante Kirana lagi, "kenapa kamu bisa sampai hidup seperti ini? Di mana suamimu? Di mana keluarganya?" Pertanyaan itu seperti angin dingin yang merayap ke tulang. Alia menelan ludah. Ia sudah lama tidak menceritakan hidupnya kepada siapapun. "Tante, semuanya panjang. Saya tidak tahu harus mulai dari mana." "Kalau begitu mulai dari awal. Mulai dari saat kamu melahirkan." Alia diam cukup lama, menatap kosong keluar jendela. Lalu pelan-pelan ia bercerita. Tentang malam ketika air ketubannya pecah. Tentang Raka yang tidak datang. Tentang pengusiran yang kejam. Tentang koper yang dilempar. Tentang tatapan Raka dari dalam mobil yang melaju. Dan tentang 3 tahun hidup dalam kemiskinan yang ia jalani hanya bersama Nara. Saat Alia selesai bercerita, suasana di dalam mobil menjadi sangat sunyi. Bahkan suara mesin pun seolah tenggelam. Tante Kirana memejamkan matanya. Rahangnya mengeras. Napasnya terdengar berat. "Alia," suaranya kembali, namun kali ini lebih pelan. "Kenapa kamu tidak pernah cari Tante? Kamu pikir Tante tidak peduli?" "Saya tidak mau merepotkan siapapun," jawab Alia jujur. "Saya sudah jadi beban untuk banyak orang." "Beban?" Tante Kirana membuka matanya tajam. "Kamu adalah keponakan Tante. Darah daging kakak kandung Tante. Kamu tidak pernah menjadi beban." Alia terdiam. Matanya panas.
Ia tidak ingat kapan terakhir kali seseorang membelanya dengan setulus itu. Mobil akhirnya memasuki kawasan Dago. Bangunan-bangunan tinggi berdiri megah. Mobil berhenti di lobi apartemen Sky Luxe, tempat hunian mewah yang biasanya hanya ia lihat dari brosur properti. Alia langsung merasa kakinya lemas. "Tante, ini terlalu mewah." "Tidak perlu takut. Kamu aman di sini," ujar Tante Kirana sambil menggandeng tangannya masuk. Begitu masuk unit apartemen, Alia tertegun. Ruangan itu luas, wangi, dan terang. Marmer mengkilap di lantai, dengan jendela besar menghadap kota. Nara langsung berlari kecil, memegang sofa empuk yang tampak lebih nyaman daripada kasur kontrakan mereka. "Tante," Alia memandang sekeliling dengan tidak percaya. "Duduk," perintah Tante Kirana sambil menuang air minum. "Kamu perlu tahu sesuatu. Sesuatu yang seharusnya kamu ketahui sejak lama." Alia duduk perlahan. Nara naik ke pangkuannya, memeluk pinggang ibunya. Tante Kirana menghela napas panjang. Matanya dalam, seolah menyiapkan diri untuk mengungkapkan sesuatu yang berat. "Alia, tentang orang tuamu. Tentang kakakmu dan iparmu, yang sangat kamu rindukan itu." Alia menegang spontan. Sudah lama sekali tidak ada yang menyebut ayah dan ibunya di hadapannya. "Apa dengan mereka, Tante?" Suaranya hampir berbisik. Tante Kirana menatapnya lama sebelum menjawab. "Ayah dan ibumu tidak seperti yang kamu kira. Mereka bukan orang biasa. Mereka bukan keluarga sederhana yang hanya punya rumah kecil." Alia memandang Tante dengan kening berkerut. "Loh, maksud Tante apa?" "Orang tuamu adalah pengusaha besar, Alia. Mereka sukses. Sangat sukses. Mereka punya aset, properti, dan bisnis ekspor yang nilainya tidak bisa kamu bayangkan." Alia membeku. Kata-kata itu terlalu sulit masuk ke kepalanya yang penuh kelelahan. "Tapi kami hidup sederhana." "Itu pilihan mereka," jawab Tante Kirana tegas. "Mereka ingin kamu tumbuh tanpa menjadi sasaran orang yang tamak. Mereka ingin kamu kuat. Mereka ingin kamu aman." Alia menutup mulutnya. Air matanya mulai mengalir tanpa suara. "Tante. Dan karena itu," lanjut Tante Kirana, "ada satu hal lagi yang harus kamu tahu." Ia mendekat. Suaranya turun menjadi sangat serius. "Mereka meninggalkan sesuatu untukmu. Sesuatu yang sangat penting. Dan alasan Tante muncul hari ini adalah karena waktunya sudah tiba untuk kamu mengetahuinya." Alia memindahkan Nara ke pangkuan lain, memegang tangan kecil putrinya erat-erat. Jantungnya berdebar cepat. "Apa yang mereka tinggalkan untuk saya, Tante?" Tante Kirana menatap Alia dalam-dalam. "Sebuah warisan. Sebuah amanat. Dan rahasia itu akan mengubah seluruh hidupmu." Alia duduk memeluk Nara sambil menunggu Tante Kirana yang berdiri di depan jendela besar apartemen. Pemandangan kota Bandung terlihat seperti hamparan lampu kecil yang berkerlip. Untuk pertama kalinya sejak malam ia diusir, Alia berada di tempat yang sunyi dan aman. Namun hatinya justru semakin gelisah. Kata-kata Tante Kirana terus berputar di kepalanya. Warisan, amanat, rahasia. Semuanya terasa asing. Tante Kirana akhirnya berbalik. Wajahnya tenang namun sorot matanya tajam. "Alia, kamu harus tahu bahwa ayah dan ibumu tidak hidup sederhana. Mereka memilih terlihat sederhana demi melindungimu. Di balik itu semua, mereka memiliki bisnis besar, aset besar, dan jaringan yang luas. Mereka tahu kamu masih muda saat itu, jadi mereka menyiapkan sesuatu yang sangat terencana." Alia menelan ludah. "Kenapa saya tidak pernah diberitahu apapun?" "Karena mereka takut. Mereka tidak ingin kamu didekati orang yang salah. Orang yang salah, seperti Raka dan keluarganya." Tante Kirana menghela napas panjang. "Ya, tepat seperti itu." Alia menunduk. Ia meremas ujung hijabnya, merasa dadanya sesak. Bagaimana mungkin ia tidak tahu apapun tentang hidup orang tuanya sendiri? Ia mengira mereka hanyalah pasangan sederhana yang menabung dengan susah payah. "Tante, saya tidak mengerti. Warisan apa? Kenapa semua ini terjadi setelah saya menikah?" Tante Kirana duduk di depan Alia. "Sebentar, Alia. Denyut napas dulu. Ada hal besar yang harus kamu dengar."
Orang tuamu membuat sebuah dana perwalian. Semacam brankas besar yang menyimpan aset mereka. Brankas? Bukan brankas biasa. Ini warisan yang nilainya sangat besar. Tapi dana itu dibekukan. Tidak bisa dicairkan sampai 2 syarat terpenuhi. Alia menatap Tante Kirana tanpa berkedip. Syarat apa? Syarat pertama, kamu harus menikah. Alia terpekur. Sudah. Syarat kedua, kamu harus melahirkan seorang anak. Alia memeluk Nara. Tiba-tiba tubuhnya terasa dingin. Jadi, saat Nara lahir, syarat itu terpenuhi. Tante Kirana mengangguk. Ya, begitu Nara lahir, dana itu seharusnya bisa dicairkan atas namamu. Tapi, tidak ada yang terjadi. Karena ada satu langkah lagi. Dana itu tidak langsung cair. Ada proses verifikasi, dan yang bertugas mengawasi dana itu adalah seseorang yang ditunjuk dalam wasiat. Siapa? Aku, jawab Tante Kirana tegas. Alia membeku. Tante? Ya, kakakmu dan iparmu percaya padaku. Aku menjadi wali amanat utama. Semua pencairan harus melewati aku. Itulah kenapa keluargamu tidak pernah berhasil mengambil apapun. Alia terdiam lama. Kepalanya berputar. Tunggu, berarti mereka tahu saya sudah memenuhi syarat. Tentu saja mereka tahu, jawab Tante Kirana. Dan mereka mencoba mengambil semuanya. Mereka mengajukan pencairan darurat ke bank dengan memalsukan tanda tanganmu. Mereka juga membuat surat dokter palsu yang menyatakan kamu mengalami depresi parah setelah melahirkan. Alia menutup mulutnya. Air matanya langsung mengalir deras. Mereka menuduh saya tidak waras. Mereka ingin membuatmu terlihat tidak mampu mengurus diri sendiri, agar mereka bisa mengajukan diri sebagai wali Nara. Jika rencana itu berhasil, mereka bisa mengambil semua warisanmu atas nama merawat cucu. Alia menggeleng berkali-kali. Tidak mungkin, mereka begitu jahat. Alia, kata Tante Kirana lembut, mereka lebih jahat daripada yang kamu bayangkan. Mereka mencoba menyingkirkanmu. Mereka mengusirmu karena panik setelah permintaan mereka diblokir. Mereka takut kamu tahu kebenarannya. Alia menangis semakin keras. 3 tahun penderitaan, 3 tahun menahan lapar, 3 tahun bekerja siang malam, semuanya ternyata bukan kebetulan. Semuanya bagian dari rencana orang lain. Tante, kalau begitu, kenapa mereka tidak bisa mengambil warisannya? Karena mereka tidak punya kuncinya. Kunci? Ada 3 kunci untuk membuka dana perwalian, jelas Tante Kirana. Pertama, persetujuan wali amanat, itu aku. Kedua, verifikasi biometrikmu. Ketiga, sesuatu yang kamu bawa sejak lama. Alia mengerutkan kening. Saya? Membawa apa? Tunjukkan liontin yang selalu kamu pakai itu, ucap Tante Kirana. Alia refleks memegang kalung giok kecil di lehernya. Kalung peninggalan ibunya. Ia melepasnya perlahan dan menyerahkannya. Tahu kenapa ibumu memberimu ini? Alia menggeleng. Tante Kirana mengarahkan liontin itu ke bawah lampu. Ini bukan hanya perhiasan. Di bagian ujungnya ada ukiran laser mikro. Itu adalah kode rekening induk dana perwalian. Tanpa kode ini, bank tidak akan membuka apapun. Alia menatap liontin itu lama, lalu menutup wajah dengan tangan. Ternyata selama ini, saya membawa kunci hidup saya sendiri. Ya, kata Tante Kirana lembut. Dan besok, Alia, kita akan mengaktifkan semuanya. Keesokan paginya, Alia bangun lebih cepat dari biasanya. Ia tidur di kamar tamu apartemen Tante Kirana yang luas dan rapi. Nara masih terlelap di sampingnya, memeluk boneka kecil pemberian Tante Kirana semalam. Sinar matahari masuk lembut dari jendela besar, namun hati Alia tetap berat. Bayangan percakapan semalam menghantui pikirannya. Setiap kata, setiap penjelasan tentang warisan dan rencana keluarga Raka, terus berputar tanpa henti. Saat Alia keluar kamar, ia melihat Tante Kirana duduk dengan laptop terbuka. Wajahnya serius, sorot matanya fokus. Duduk, Alia, ujarnya tanpa mengalihkan pandangan. Kita punya banyak hal untuk dibahas. Alia duduk perlahan. Tante,
Saya masih sulit percaya semuanya. Tentu sulit. Kamu 3 tahun hidup dalam gelap. Kenapa mereka melakukan semua itu? Tante Kirana menutup laptopnya pelan. Karena mereka tamak. Sangat tamak. Ia menekan sebuah tombol di laptop, lalu memutar beberapa foto dan dokumen yang muncul di layar. Ini adalah permohonan pencairan dana perwalian milikmu. Nama pemohon, Darmawan dan Ratmi. Alia menatap layar dengan mata melebar. Ada tanda tangannya, atau tepatnya, tiruan tanda tangannya. Itu, bukan tanda tangan saya. Ya, itu hasil pemalsuan. Alia memegang dadanya. Mereka benar-benar melakukannya. Tante Kirana lalu menunjukkan surat lain. Dan ini yang lebih parah. Surat keterangan dari seorang dokter yang menyatakan kamu mengalami gangguan psikis berat setelah melahirkan. Alia hampir tidak bisa bernapas. Mereka bilang saya gila, supaya saya tidak bisa mengurus warisan itu. Benar. Air mata Alia menetes. Ia tidak menyangka rasa sakit yang ia alami selama ini masih belum seberapa dibandingkan fakta, bahwa keluarganya sendiri mencoba menghancurkannya dengan cara seperti itu. Tante Kirana menambahkan, mereka tidak hanya ingin mengambil uangmu. Mereka ingin mengambil Nara. Alia langsung memeluk dirinya sendiri. Tidak mungkin. Jika kamu dianggap tidak waras atau tidak mampu, mereka bisa mengajukan hak asuh. Setelah itu, dana perwalian bisa dicairkan untuk alasan perawatan cucu. Semua atas nama Nara. Alia terdiam. Tangannya gemetar. Ia mengingat malam ketika diusir. Teriakan Bu Ratmi, tatapan dingin Pak Darmawan, dan Raka yang hanya menunduk di dalam mobil. Ternyata itu bukan sekadar kebencian. Itu adalah bagian dari rencana. Tante Kirana kembali menjelaskan, Raka, dia tahu sebagian. Tapi dia tidak punya keberanian menolak orang tuanya. Mereka memaksanya menjauhimu agar prosesnya lebih mudah. Mereka ingin kamu terlihat sendirian, tidak punya siapa-siapa. Alia memejamkan mata. Ada bagian kecil dalam hatinya yang dulu mencoba membela Raka. Namun kini, semua alasan itu runtuh. Tante, ucap Alia lirih, apakah mereka masih mencoba mengambil warisan itu? Tidak lagi. Permohonan itu sudah kutolak sejak hari kamu melahirkan. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku sengaja membiarkan semuanya diam, menunggu kamu bangkit dan siap menerima kebenaran. Alia menatap Tante dengan bingung. Kenapa Tante tidak datang lebih cepat? Aku menunggu perubahan di sistem bank. Dana ini tidak bisa disentuh siapapun tanpa kehadiranmu. Aku ingin kamu sendiri yang datang, bukan mereka yang datang dengan dalih mengurusmu. Jadi selama ini, Tante memantau? Ya. Setiap 6 bulan aku mengecek statusmu. Namun alamatmu selalu berpindah. Kamu tinggal di tempat yang tak terdaftar. Aku kehilangan jejakmu sampai seorang kenalan melihatmu di pasar minggu lalu. Alia terdiam. Dunia terasa berputar. Kemudian Tante Kirana membuka dokumen terakhir. Ini bukti paling penting. CCTV dari bank 2 tahun lalu. Video diputar. Alia melihat Bu Ratmi dan Pak Darmawan masuk ke kantor bank dengan ekspresi percaya diri. Mereka membawa map tebal. Di belakang mereka, Raka berjalan dengan wajah tegang. Alia menggigit bibir. Dia ikut? Dipaksa, jawab Tante Kirana. Tapi tetap saja, dia tidak menghentikan mereka. Dalam rekaman, terlihat jelas bagaimana Pak Darmawan menjelaskan sesuatu kepada petugas bank dengan nada tinggi. Ketika petugas menolak, Bu Ratmi tampak marah, menunjuk-nunjuk seolah dia yang paling benar. Sementara Raka hanya berdiri di belakang, memegangi tas dan menunduk. Video berhenti. Alia menutup mulutnya sambil menahan isak. Jadi, mereka benar-benar nekat. Lebih dari nekat, Alia. Mereka berusaha menghancurkanmu. Tante Kirana memegang tangan Alia. Tapi semua itu sudah berakhir. Sekarang kamu yang memegang kendali. Kamu punya liontin, kamu punya bukti, dan kamu punya hak sepenuhnya. Alia mengangkat wajah, masih dipenuhi air mata, tetapi ada sesuatu yang berubah. Ada cahaya kecil dalam hatinya. Tekad. Kalau begitu, apa langkah kita selanjutnya? Kita akan membuka dana perwalian.
Kita akan menagih hakmu. Dan kita akan melindungi Nara dari siapapun yang ingin mengambilnya. Alia mengangguk perlahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dirinya bukan lagi korban. Tante Kirana tersenyum tipis. Dan bersiaplah, Alia. Karena setelah ini, keluargamu pasti panik. Dan disinilah permulaan babak baru hidup Alia dimulai. Sementara Alia mulai memahami kebenaran hidupnya di apartemen megah Tante Kirana, suasana di rumah keluarga Darmawan justru berubah menjadi seperti neraka kecil. Rumah besar yang biasanya dipenuhi pamer kemewahan kini dipenuhi kecemasan dan bisik-bisik gelisah. Bu Ratmi mondar-mandir sejak pagi. Rambutnya yang biasanya tersisir rapi kini berantakan. Ia terus memegang ponselnya, membuka pesan, menutup, lalu membukanya lagi. Tidak ada kabar apapun dari bank sejak 2 minggu terakhir dan itu membuatnya semakin panik. Pak Darmawan duduk di sofa dengan wajah pucat. Kopi hitam di depannya sudah dingin. Ratmi, bisa tolong berhenti berjalan bolak-balik? Aku pusing melihatmu. Keluhnya. Pusing? Harusnya kamu takut. Darmawan, balas istrinya ketus. Kenapa bank tiba-tiba berhenti memberi kabar? Kenapa tidak ada satupun berkas cair? Sudah kubilang, kita harus sabar. Sabar? Kamu ingat rumah ini masih nyicil? Kamu ingat kita sudah pakai dana tabungan Alia dulu untuk modal? Kalau pencairan tidak berhasil, kita habis. Belum sempat mereka berdebat lebih jauh, pintu kamar Raka terbuka. Raka turun dengan wajah kuyu. Rambutnya acak-acakan, lingkar matanya gelap. Sejak Alia pergi 3 tahun lalu, ia tidak pernah benar-benar hidup. Ia seperti bayangan yang berjalan tanpa arah. Ada apa lagi? Tanya Raka pelan. Bu Ratmi langsung menyerangnya. Kamu, coba cari tahu apa yang terjadi. Pergi ke bank. Tanya kenapa permohonan kita tidak diproses. Raka menghela napas. Ibu, bukankah kita sudah bicara soal ini? Aku tidak mau ikut urusan itu lagi. Kamu harus. Kamu bagian dari rencana keluarga ini. Aku sudah capek, Bu, jawab Raka lirih. Dan rencana itu sudah salah sejak awal. Bu Ratmi menatap putranya tajam. Salah? Kamu sadar tidak? Kita melakukan semua ini demi kamu. Demi masa depanmu. Masa depan apa? Mengorbankan Alia dan anakku? Itu masa depan? Bu Ratmi memukul meja. Jangan mulai lagi dengan drama itu. Dia membawa sial sejak awal. Raka terdiam. Ucapan ibunya menusuk, namun ia sudah terlalu letih untuk membalas. Suasana tegang itu tiba-tiba terputus oleh suara bel pintu. Ting tong. Ketiganya saling pandang. Tidak ada tamu yang dijadwalkan. Petugas? Tidak mungkin. Bu Ratmi merapikan rambut dan berjalan ke pintu dengan dada berdegup. Begitu pintu dibuka, seorang kurir berdiri sambil membawa amplop coklat tebal berlogo kantor hukum. Dengan Ibu Ratmi Darmawan, saya. Ini ada berkas untuk Anda. Mohon tanda tangan penerimaan. Bu Ratmi menandatangani cepat. Begitu kurir pergi, ia membawa amplop itu masuk dengan tangan gemetar. Apa itu? Tanya Pak Darmawan. Entahlah. Ia membuka amplop itu. Kertas tebal berstempel resmi jatuh ke meja. Bu Ratmi membaca baris pertama, lalu menjerit lirih. Darmawan, ini somasi. Raka yang duduk di tangga langsung berdiri. Somasi? Dari siapa? Bu Ratmi membaca keras-keras, suaranya bergetar. Sehubungan dengan penempatan ilegal atas properti Jalan Kenanga nomor 11, milik almarhum orang tua Alia, yang hak warisnya telah jatuh pada ahli waris tunggal, Alia. Ruangan itu langsung hening. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Mereka sudah tahu, gumam Pak Darmawan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia sudah lenyap 3 tahun, teriak Bu Ratmi. Siapa yang menemukan dia? Raka menelan ludah. Alia kembali. Mereka tidak menjawab. Pikiran mereka dipenuhi ketakutan yang sama. Pak Darmawan membaca lanjutannya. Kami meminta Anda segera mengosongkan rumah ini dalam waktu 48 jam, atau tindakan hukum akan dilakukan. Bu Ratmi terpaku. Rumah ini akan disita?
Ini properti keluarga Alia. Kita memang tidak punya hak. Diam, potong Bu Ratmi gemetar. Kita membelinya dengan uang. Uangnya Alia, sahut Raka pelan. Bu Ratmi tak bisa membantah. Kenangan hari-hari setelah mengusir Alia kembali menghantamnya. Mereka menjual rumah lama, menguras tabungan Alia, memakai semuanya untuk membangun kemewahan baru. Raka berjalan mengambil surat itu. Tangannya gemetar ketika membaca nama pengirimnya. Firma Hukum Kirana O Associates. Ia terdiam. Kirana, itu nama? Pak Darmawan menghela napas berat. Itu adiknya Ibu Alia. Raka menutup mulutnya. Tante Kirana menemukan Alia. Itu berarti, semua rahasia terungkap. Bu Ratmi histeris. Tidak, tidak boleh. Kalau Alia kembali, kalau dia membawa pengacara, kita bisa dipenjara, Darmawan. Pak Darmawan menunduk. Kita memang bersalah. Tidak. Kita lakukan ini untuk keluarga. Kita lakukan ini karena tamak, sahut Raka dengan suara bergetar. Dan sekarang, ini balasannya. Bu Ratmi jatuh terduduk di sofa. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang menjawab. Karena jauh di dalam hati, mereka tahu jawaban sebenarnya. Mereka sudah kalah sebelum perang dimulai. Dan Alia sedang menuju mereka. Malam itu di apartemen mewah Tante Kirana, Alia tidak bisa tidur meski tubuhnya sangat lelah. Ia duduk di tepi ranjang sambil memandangi Nara yang pulas memeluk boneka beruang baru. Hembusan napas kecil putrinya membuat hati Alia terasa hangat. Namun di balik kehangatan itu, pikirannya terus berputar. Terus mengulang ucapan Tante Kirana tentang wasiat, dana perwalian, dan rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Tante Kirana masuk pelan sambil membawa 2 cangkir coklat panas. Minum dulu, kamu butuh tenang, ujarnya. Alia tersenyum lemah. Tante, apa benar semuanya? Apa benar ayah dan ibu bukan orang biasa? Tante Kirana duduk di sampingnya. Benar, Alia. Mereka sengaja merahasiakan semuanya demi melindungimu. Mereka tidak ingin kamu tumbuh dengan rasa takut pada orang-orang yang tamak. Alia menunduk. Tapi kenapa tidak diberitahu sedikit pun? Karena mereka tahu kamu terlalu polos saat itu. Kamu mudah percaya pada orang lain. Termasuk pada Raka dan keluarganya, jawab Tante Kirana lembut. Alia terdiam. Ia mengingat masa-masa awal menikah. Ia pikir Raka mencintainya. Ia pikir mertuanya hanya keras tapi peduli. Nyatanya, semua itu topeng. Tante Kirana melanjutkan, ada alasan lain kenapa wasiat itu dibuat begitu ketat. Ayahmu pernah dikhianati rekan kerja yang sangat ia percayai. Itu membuatnya waspada. Ia tidak ingin kamu mengalami hal yang sama. Alia menatap lantai. Nyatanya, aku tetap dikhianati. Tante Kirana memegang tangan Alia. Tapi kamu masih hidup. Kamu masih punya kesempatan memperbaiki takdirmu. Suara hujan mulai terdengar dari balik jendela besar. Lampu-lampu kota terlihat berkilau seperti bintang yang tumpah ke tanah. Dalam suasana hening itu, Tante Kirana mengeluarkan sebuah map kecil berwarna hitam dari tasnya. Ini dokumen yang dititipkan ibumu padaku sebelum beliau meninggal, katanya. Dokumen ini hanya boleh kuberikan padamu setelah kamu memenuhi syarat warisan. Dengan tangan gemetar, Alia membuka map itu. Di dalamnya ada foto lama ayah dan ibunya, selembar surat tulisan tangan, dan sebuah buku kecil lusuh berisi catatan. Alia mengambil surat itu terlebih dahulu. Tulisan itu jelas milik ibunya. Untuk Alia, putri tunggalku. Jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah menemukan jalanmu. Maafkan ayah dan ibu karena menyembunyikan banyak hal. Kami hanya ingin kamu tumbuh seperti bunga liar yang kuat tanpa disiram kemewahan. Kami ingin kamu tahu rasanya jatuh dan bangkit tanpa bergantung pada harta. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti. Kami menitipkan semua padamu, karena kami percaya kamu akan menjaga dengan hati yang bersih. Alia menutup mulutnya. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ibu, bisiknya. Tante Kirana memeluknya. Mereka sangat mencintaimu. Alia mengusap air matanya, lalu membuka buku lusuh itu. Ternyata itu jurnal kecil ibunya.
Di halaman-halaman awal ada catatan tentang perjalanan bisnis keluarga mereka. Bagaimana mereka membangun usaha dari nol, ke kegagalan, hingga akhirnya sukses besar. Namun di halaman tengah, ada catatan tentang masa kecil Alia. Putriku mudah tersenyum, mudah percaya, tapi ia juga mudah patah hati. Semoga suatu hari ia bertemu dengan kehidupan yang membawanya pulang. Alia menutup jurnal itu sambil menahan tangis. Ia baru menyadari satu hal. Orang tuanya tidak pernah ingin membuatnya menderita. Mereka ingin ia tumbuh menjadi wanita kuat. Dan tanpa sadar, hidup benar-benar melemparkannya ke tempat yang mengajarinya semua itu. Tante Kirana berkata lagi, ada satu hal yang paling penting, Alia. Warisan utama orang tuamu bukan hanya uang. Mereka meninggalkan perusahaan besar yang kini masih berjalan. Kamu adalah pemiliknya. Alia terdiam. Pemilik perusahaan? Ya. Semua aset atas namamu. Dan besok kita akan aktifkan semuanya. Alia mencoba mencerna kenyataan itu. 3 tahun ia hidup miskin, berjuang menghidupi putrinya. 3 tahun ia mengira ia tidak berharga. Dan kini, ia pemilik usaha besar. Lalu, bagaimana dengan keluarga Raka? Mereka menyita rumah orang tuaku. Itulah kenapa mereka panik, jawab Tante Kirana. Mereka tahu waktunya hampir tiba. Dan mereka tahu kamu akan kembali. Alia mengepalkan tangan. Aku tidak ingin balas dendam, Tante. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Itu bukan balas dendam. Itu keadilan, balas Tante Kirana tegas. Malam semakin larut. Alia memeluk Nara sambil membisikkan janji dalam hati. Besok, ia akan berdiri bukan sebagai Alia yang terbuang. Ia akan berdiri sebagai pewaris sah, sebagai ibu yang ingin mengamankan masa depan putrinya. Dan sebagai wanita yang akhirnya mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Pagi itu, matahari baru naik ketika Alia bangun lebih awal dari biasanya. Udara di apartemen terasa hangat dan tenang. Nara masih tidur nyenyak memeluk bonekanya. Alia merapikan selimut putrinya, lalu menatap wajah kecil itu dengan senyum lembut. Hari ini hidup kita berubah lagi, sayang, bisiknya pelan. Setelah bersiap dengan gamis rapi dan hijab berwarna biru pastel, ia bergabung dengan Tante Kirana di ruang makan. Tante Kirana sudah duduk sambil membaca berkas. Sarapan dulu, hari ini akan panjang, katanya. Alia mengangguk dan duduk. Meski gugup, ia berusaha tenang. Setelah 3 tahun hidup dalam kesulitan, rasanya hampir tidak percaya bahwa hari ini ia akan mengaktifkan seluruh aset orang tuanya. Bank sudah siap? Tanya Alia. Sudah. Direktur utama menunggumu. Dengan statusmu sebagai ahli waris tunggal, prosesnya tidak akan sulit, jawab Tante Kirana yakin. Setelah menyelesaikan sarapan, mereka berangkat dengan mobil hitam yang dikemudikan sopir pribadi Tante Kirana. Perjalanan menuju gedung pusat bank terasa seperti mimpi bagi Alia. Dilihat dari jendela, kota yang sama yang dulu memperlakukan dirinya seperti debu jalanan kini, membentang sebagai tempat ia akan bangkit. Saat mobil berhenti di depan gedung tinggi berlapis kaca biru, Alia menarik napas panjang. Ini bukan sekadar bank. Ini gerbang menuju kehidupan baru. Mereka disambut staf khusus yang langsung mengantar mereka ke ruang rapat besar. Di sana sudah menunggu direktur utama, 2 manajer senior, dan seorang petugas verifikasi biometrik. Selamat pagi, Ibu Alia. Kami sudah menunggu, sambut direktur dengan sopan. Alia gugup tapi berusaha tersenyum. Pagi, Pak. Tante Kirana menepuk bahunya. Tenang. Kamu aman. Proses dimulai dengan verifikasi identitas. Alia menyerahkan KTP, akta kelahiran, dan surat wasiat asli ayah dan ibunya. Direktur membacanya dengan seksama sebelum mengangguk. Semua dokumen valid. Selanjutnya, verifikasi sidik jari, katanya. Alia menempelkan jarinya ke mesin pemindai. Layar komputer menampilkan garis sidik jarinya dengan detail. Petugas mengonfirmasi kecocokan dengan data lama yang tersimpan di rekening induk. Cocok semua, Bu, kata petugas itu. Lalu tibalah bagian yang membuat Alia paling tegang. Tante Kirana mengeluarkan liontin giok hijau dari tasnya dan menyerahkannya pada pejabat bank. Inilah kunci terakhir, kata Tante Kirana.
Petugas mengangkat liontin itu di bawah cahaya. Ukiran laser mikro di bagian bawahnya dipindai menggunakan alat khusus. Alia menahan napas, berharap kode itu masih utuh. Beberapa detik terasa lama sekali. Lalu petugas tersenyum tipis. Kode terverifikasi. Akses rekening utama dibuka. Alia tertegun. Begitu mudah. Padahal selama 3 tahun ia mengira dirinya tidak punya apa-apa. Direktur membuka folder yang berisi laporan lengkap. Ibu Alia, aset yang orang tua Anda tinggalkan sudah berkembang banyak. Perusahaan properti dan ekspor mereka berjalan stabil. Dana perwalian juga bertambah dari hasil investasi. Alia menelan ludah. Berapa totalnya? Direktur menggeser berkas. Semua nilai tercantum di sini. Dalam angka terkini, nilainya sudah mencapai triliunan rupiah. Alia membeku. Triliunan. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Tante Kirana tersenyum lembut. Kamu pantas mendapatkannya. Direktur melanjutkan, mulai hari ini, semua aset sah menjadi milik Anda sepenuhnya. Kami hanya butuh tanda tangan Anda di beberapa dokumen untuk mengaktifkan wewenang penuh. Dengan tangan sedikit gemetar, Alia menandatangani setiap lembar yang diberikan. Setiap goresan pena terasa seperti menghapus 3 tahun penderitaan. Setelah semua selesai, direktur berdiri dan mengulurkan tangan. Selamat, Ibu Alia. Anda resmi menjadi pemilik penuh seluruh aset keluarga Suryana. Alia mengangguk. Ada rasa bangga, lega, dan haru yang bercampur. Ia menoleh ke Tante Kirana. Aku tidak pernah membayangkan ini, Tante. Kamu tidak harus membayangkannya. Kamu hanya perlu menjalani hidupmu dengan benar. Orang tuamu mempercayaimu, ujar Tante Kirana lembut. Setelah keluar dari ruang rapat, staf ban mengantar mereka sampai lobi. Udara luar terasa berbeda bagi Alia. Seolah dunia tidak lagi menindihnya, tapi membuka jalan untuknya. Tante Kirana menggandeng lengannya. Ada satu tempat lagi yang harus kita datangi, katanya. Alia mengangguk. Rumah orang tuaku? Ya, sudah waktunya kamu mengambilnya kembali. Saat mereka berjalan menuju mobil, Alia menoleh ke belakang. Gedung bank besar itu berdiri kokoh, menjadi saksi perubahan hidupnya. Ia menutup mata sejenak, menarik napas, lalu tersenyum kecil. Perjalanan balas keadilan baru saja dimulai. Mobil hitam yang ditumpangi Alia dan Tante Kirana melaju perlahan memasuki kawasan perumahan mewah, tempat rumah orang tua Alia berada. Hatinya berdebar. Ini adalah rumah masa kecilnya. Rumah yang selalu ia rindukan selama 3 tahun terakhir. Rumah yang kini diduduki keluarga Raka seolah itu milik mereka. Dari kejauhan, Alia bisa melihat atap rumah berwarna coklat tua yang dulu sering membuatnya berlari-larian di bawah hujan. Kenangan-kenangan itu kembali muncul satu persatu, membuat dadanya sesak tapi juga menghangatkan. Mobil berhenti tepat di depan gerbang. Di halaman, terlihat tumpukan koper dan kardus yang ditinggalkan sembarangan. Alia langsung tahu apa artinya. Proses pengosongan sudah dimulai. 2 petugas jurusita dan 3 petugas keamanan swasta sedang sibuk mencatat barang-barang yang harus disita. Mereka bekerja cepat dan profesional. Saat Alia keluar dari mobil, seorang petugas mendekat dan membungkuk hormat. Selamat siang, Ibu Alia. Kami sudah mulai proses sesuai instruksi. Semua barang berharga yang terbukti dibeli menggunakan dana Anda telah kami segel. Alia mengangguk pelan. Terima kasih. Lanjutkan. Tante Kirana berdiri di sampingnya sambil menyelidiki keadaan sekeliling. Kita datang tepat waktu. Mereka tidak punya kesempatan kabur diam-diam. Alia menarik napas panjang. Aku hanya ingin ini selesai tanpa membuat keributan. Namun harapannya sirna seketika ketika pintu rumah terbuka keras. Bu Ratmi muncul dengan wajah berantakan. Rambutnya acak-acakan, bajunya kusut, dan matanya sembab seperti habis menangis semalaman. Alia, jeritnya. Kamu tidak punya hati. Kamu perempuan tidak tahu diri. Ini rumah kami yang merawatnya. Alia menatapnya tanpa emosi. Ini rumah orang tuaku. Kalian tahu itu sejak awal. Pak Darmawan muncul tepat di belakang istrinya. Wajahnya jauh lebih tenang, meski pucat. Alia,
Kita bisa bicarakan baik-baik. Tidak perlu begini. Alia menggeleng. Bicarakan apa? 3 tahun aku hidup sengsara dengan bayiku. 3 tahun kalian tinggal nyaman di rumah ini. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Ini hanya pengembalian hak. Bu Ratmi maju sambil menuding kasar. Kami lakukan semua itu demi Raka. Demi masa depan anakku. Kamu tidak berjuang apa-apa. Kamu hanya numpang kaya pada orang tuamu. Tante Kirana ikut maju dengan tatapan tegas. Cukup, Bu Ratmi. Anda berbicara seolah tidak pernah melakukan kesalahan. Padahal Anda memalsukan dokumen, mengusir menantu dalam keadaan baru melahirkan, dan mencoba mencuri warisan. Bu Ratmi terdiam sesaat, namun kemarahannya meledak lagi. Kami tidak mencuri. Itu hak keluarga kami. Petugas jurusita masuk ke halaman membawa televisi besar. Mohon minggir, Bu. Barang ini harus kami amankan. Bu Ratmi berteriak histeris. Jangan sentuh itu. Itu milik kami. Alia menatap dingin. Itu dibeli menggunakan kartu kredit Raka yang sumber dananya berasal dari uang tabungan bersama yang kalian curi dariku. Pak Darmawan menutup wajah dengan tangan. Cukup, Ratmi. Namun yang mengejutkan justru adalah kehadiran Raka. Ia muncul dari pintu belakang dengan wajah pucat. Ia berdiri terpaku saat melihat Alia. Sejenak ia seperti lupa bernapas. Alia, panggilnya lirih. Alia menatapnya lama tanpa mengucapkan apapun. Raka berjalan mendekat perlahan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi... Alia memotongnya cepat. Tidak perlu mulai dari manapun. Kita sudah selesai. Raka menelan ludah. Bolehkah aku setidaknya menjelaskan? Tidak. Jawaban itu membuatnya terpaku. Pak Darmawan akhirnya angkat bicara. Alia, kami salah. Kami mengakui itu. Tapi kami sudah tua. Kami tidak punya tempat lain. Alia menatap mereka dengan tatapan tajam. Kalian juga tidak memberi tempat untukku saat aku tidak punya siapa-siapa. Kalian bahkan tidak peduli apakah aku dan Nara masih hidup atau tidak. Bu Ratmi kembali menjerit, kamu membalas dendam. Kamu kejam. Alia menatapnya lurus. Ini bukan balas dendam. Ini keadilan. Petugas mendekati Alia. Ibu, semua barang sudah dipisahkan. Mereka punya waktu sampai besok siang untuk keluar sepenuhnya. Bu Ratmi merosot duduk di lantai, menangis dan mengumpat tanpa arah. Pak Darmawan hanya menunduk. Terlihat jauh lebih hancur daripada istrinya. Raka berdiri paling akhir. Wajahnya kosong. Alia, bolehkah aku melihat Nara? Sekali saja. Alia menatapnya lama. Ada rasa sakit, tapi tidak ada cinta yang tersisa. Tidak hari ini, dan mungkin tidak dalam waktu lama. Aku tidak ingin dia terluka lagi. Raka menunduk. Ia menerima itu tanpa melawan. Alia berbalik, menuju mobil. Tante Kirana mengikutinya. Kamu baik-baik saja? Alia tersenyum kecil, meski matanya berkaca-kaca. Aku baik, Tante. Untuk pertama kalinya. Saat mobil berjalan meninggalkan rumah itu, Alia menatap melalui jendela. Rumah orang tuanya perlahan menghilang di balik tikungan. Tetapi kali ini, ia tidak merasa kehilangan. Ia merasa pulang. Beberapa minggu setelah rumah orang tuanya kembali ke tangan Alia, suasana di Jalan Kenanga berubah total. Rumah besar itu kini dirapikan sedikit demi sedikit. Taman yang dulu gersang kembali ditanami bunga-bunga kesukaan ibunya. Dinding yang sempat kusam diganti dengan warna lembut. Setiap sudut rumah seakan bernapas lagi setelah bertahun-tahun dipenuhi energi yang salah. Alia sering berdiri di halaman belakang sambil menggendong Nara, menatap matahari sore yang jatuh di balik pepohonan rindang. Suatu sore yang cerah, Alia duduk di ruang tamu baru yang kini terasa hangat. Ia memegang secangkir teh hangat sambil memandangi foto orang tuanya di rak. Dalam hati, ia berterima kasih atas semua kekuatan yang dititipkan melalui warisan, bukan hanya berupa harta, tapi juga keteguhan hati. Nara berlari kecil di ruang tamu sambil tertawa. Ibu, lihat. Aku punya gambar baru. Alia tersenyum. Wah, cantiknya. Besok, kita bisa pajang di kamar kamu,
ya? Nara mengangguk antusias. Tante Kirana datang membawa beberapa berkas. Ada satu hal penting lagi yang harus kita bahas, katanya duduk di samping Alia. Apalagi, Tante? Tentang perusahaan. Kamu sudah resmi menjadi pemiliknya, tapi kamu harus tentukan langkah berikutnya. Kamu mau memimpin penuh, atau menunjuk direktur sementara? Alia terdiam. Aku ingin memimpinnya sendiri. Ayah dan ibu membangunnya dengan kerja keras. Aku ingin meneruskannya. Tante Kirana tersenyum bangga. Itu keputusan yang tepat. Hari-hari Alia pun berubah. Ia mulai belajar banyak hal tentang bisnis dari tim profesional. Ia mengikuti rapat, mempelajari laporan keuangan, dan memahami strategi perusahaan. Meski awalnya canggung, namun semangatnya tidak pernah padam. Pengalaman pahit 3 tahun terakhir membuatnya matang dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Ia bukan lagi Alia yang mudah dibohongi. Ia kini Alia yang mandiri, cerdas, dan berani membuat keputusan. Suatu pagi di kantor pusat perusahaan, Alia berjalan memasuki ruang rapat bersama para direktur. Mereka berdiri menyambut kedatangannya. "Selamat pagi, Ibu Alia," sapa mereka serempak. Alia membalas dengan senyum. "Pagi semuanya. Mari kita mulai." Nada bicaranya tenang, namun penuh wibawa. Setelah beberapa minggu menjalani peran baru, ia mulai menemukan ritmenya. Ia bahkan menambahkan program untuk membantu ibu-ibu tunggal yang kesulitan finansial, sesuatu yang lahir dari pengalamannya sendiri. Di sisi lain kota, hidup keluarga Darmawan berubah drastis. Bu Ratmi dan Pak Darmawan telah dipindahkan ke rumah kontrakan kecil yang jauh dari kemewahan. Keduanya hidup dalam keheningan, tenggelam dalam penyesalan yang tidak pernah mereka akui dengan jujur. Raka, setelah memilih bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah kafe, menjalani hidup sederhana. Ia sering memikirkan Nara, namun menghormati keputusan Alia. Ia ingin menjadi lebih baik, setidaknya untuk dirinya sendiri. Alia tidak lagi menyimpan kebencian. Ia memilih menutup masa lalu tanpa dendam. Ketika mendengar bahwa Raka menjalani hidup lebih tenang, ia hanya berkata, semoga dia menemukan jalannya. Ia tidak ingin mengulang luka lama. Yang ia inginkan hanyalah kedamaian untuk dirinya dan putrinya. Suatu sore, Alia duduk di teras rumah sambil menunggu Nara pulang dari sekolah. Angin berhembus lembut membawa aroma melati dari taman. Begitu bus berhenti, Nara berlari dan memeluk kaki Alia. "Ibu, hari ini aku dapat bintang lagi." Alia mengangkat putrinya, mencium pipinya, dan tertawa. Anak ibu memang hebat. Saat mereka masuk ke dalam rumah, Alia berhenti sejenak di depan foto orang tuanya. "Ayah, Ibu, aku sudah pulang," bisiknya. "Terima kasih karena menjaga aku selama ini." Ada ketenangan di hatinya, ketenangan yang dulu terasa mustahil. Malam itu, Alia duduk di balkon sambil memandang langit yang penuh bintang. Di sampingnya, Nara tertidur di pangkuannya setelah bermain sepanjang hari. Tante Kirana duduk di bangku sebelah, menikmati udara malam. "Kamu sudah jauh sekali melangkah, Alia," kata Tante Kirana pelan. Alia tersenyum. "Kadang aku masih tidak percaya ini terjadi. Tapi kamu menjalaninya dengan kepala tegak. Itu yang membuatmu berbeda." Alia memandang Nara. "Aku hanya ingin dia punya hidup yang tidak serumit hidupku." "Kamu sudah di jalan yang benar," balas Tante Kirana lembut. Angin malam meniup lembut rambut Alia. Ia memeluk putrinya lebih erat. Hidupnya telah runtuh, namun ia bangkit lagi dari reruntuhan itu. Bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang menemukan kekuatannya sendiri. Kini, masa lalunya hanyalah pelajaran. Masa depannya terbuka luas. Dan bersama Nara, ia siap melangkah menuju hidup yang lebih cerah. Perjalanannya mungkin penuh luka, tapi akhirnya, Alia tiba di tempat yang benar-benar disebut rumah.